Vivi Putriana itu terkendala jaringan, Pak. Jadi keluar masuk terus, Pak. Oke. Oke, kita mulai saja ya, nanti bisa menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore, Sore, Pak. Pak. Selamat sore, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Puji Tuhan sehat, Pak. Oke. Sehat, Pak. Ya, ada perkuliahan lain hari ini tadi? Ada etnofarmasi, Pak. Jam berapa tuh? Jam 1 sampai jam 14.40, Pak. Oke. Oke ya, sebelum kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan kegiatan perkuliahan kita diberikan kemudahan, kelancaran ya. Mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Oke ya, sebelum lebih lanjut ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jadi kita coba untuk menggali dulu dari mahasiswa ya. Jadi ini kan ada kurang lebih 10 orang ya, yang mengambil elektif mata kuliah farmasi lingkungan atau analisis cemaran lingkungan. Nah, itulah ya bunyi nomenklatur mata kuliahnya kan. Oke, nah pertanyaan saya, apa yang membuat kalian berminat ya untuk mengambil mata kuliah elektif ini itu di semester ini? Silakan. Izin, Pak. Boleh Ya. saya dulu? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramidiani Syafitri, Pak. Jadi, lebih ke kalau saya pribadi, kenapa ngambil mata kuliah elektif farmasi lingkungan ini? Karena pertama tertarik dengan hal-hal lingkungan dan limbah sih, Pak. Karena dari beberapa kali saya mencoba buat ikut di lomba-lomba LKTI, nah itu tuh bersinggungannya ke arah lingkungan seperti itu, Pak. Jadi dan berpas-pasan di semester ini ada di elektif itu, Pak. Sekian. Jadi ada ketertarikan, nah itu ya. Kemudian yang lain ada nggak yang punya alasan yang berbeda? Karena kalau dilihat dari segi jumlah ini kan hanya 10 orang ya. Biasanya kan ada elektif tuh yang sampai 50 ya, 40 dan sebagainya ya. Silakan yang lain. Izin, Pak. Ya, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Vanessa. Ini untuk alasan saya mengambil farmasi lingkungan atau analisis cemaran lingkungan, sebenarnya emang dari saya sendiri mau sama dibandingkan farmakologi atau mungkin mata kuliah elektif lainnya, itu saya lebih minatnya ke sini lebih pas gitu. Kalau pas dengan ngikutin mata kuliah analisis yang lain itu kayak udah biasa gitu, kayak pas aja di hati gitu, Pak. Oke, berarti ada minat ke arah analisis farmasi gitu ya? Iya, ada minatnya, Pak. Oke, yang lain Fikri ya, Fikri mewakili kaum Adam ini ya. Tadi kaum Hawanya 2 orang ya. Silakan Fikri. Jangan-jangan ikut ada seseorang yang diikut di sini gitu ya. Kalau dari saya sih Pak,
hampir sama dengan Vanessa, Pak. Karena saya lebih ke minat ke analisis, Pak, daripada ke elektif lain, ya, Pak. Ya. Oke ya, jadi 3 sampel itu alasan ya. Mungkin yang lain ada lagi? Ada ya. Jadi elektif yang dipilihkan itu ada dari kimia farmasi ya, biologi farmasi, kemudian teknologi farmasi, dan ada farmakologi farmasi klinis. Nah, jadi setiap departemen itu ada elektif yang dipilihkan dan ada disiapkan lebih dari setiap semesternya itu ada lebih dari 4 ya, jadi 5. Jadi setiap semester ada 5 pilihan. Namanya elektif kan pilihan. Jadi pilihan itu sesuai dengan minat, sesuai dengan sesuatu yang ingin kalian dalami itu, ataupun mungkin tadi ada yang suka lomba dan sebagainya ke arah situ ya, atau juga alasan mengambil elektif selain minat itu adalah ingin mengambil bidang tugas akhir atau skripsi nanti ke arah sana. Nah, itu salah satu pertimbangannya gitu ya. Walaupun ya hak kalian untuk memilih elektif di bidang manapun dan mata kuliah elektif apapun ya. Namun kalau mengambil elektif biasanya akan disarankan oleh dosen PA itu yang arah penelitiannya rencananya ke arah sana untuk menambah pengetahuan kalian, wawasan kalian gitu ya. Nah, seperti itu. Dan juga tentunya minat gitu. Ya, seperti itu ya. Oke. Dari segi minat berarti ini adalah orang-orang yang betul-betul minat. Jadi walaupun 10 orang tapi benar-benar minat gitu ya. Mudah-mudahan juga sudah mencari tahu tentunya. Lihat dari nama mata kuliahnya ya, farmasi lingkungan atau analisis cemaran lingkungan. Nah, kalau menurut Maulidira, nah, selaku penanggung jawab mata kuliah ini ya, apa yang udah diketahui tentang mata kuliah ini? Tergambar nggak kira-kira akan belajar apa manfaatnya gitu? Silakan Maulidira. Izin Pak, Ya. untuk mungkin sempat searching juga tentang farmasi lingkungan. Mungkin yang saya tahu belajar tentang limbah juga, termasuk kayak limbah rumah sakit, limbah industri farmasi, kemudian ada kandungan logamnya juga mungkin Pak. Mungkin itu Pak dari saya. Oke. Yang lain tanpa saya tunjuk. Nah, ada nggak yang ingin berpendapat? Apa yang tergambar di benak kalian mendengar mata kuliah ini gitu? Silakan. Harus dipanggil namanya. Vivi Putriana. Iya, Silakan Pak. Vivi. Silakan. Kalau menurut saya, farmasi lingkungan ini kayak ilmu yang nggak selalu tentang obat, tapi juga nggak selalu tentang meracik obat gitu ya Pak, tapi juga berhubungan sama lingkungan, kayak tadi kata Dira, kayak ada tentang limbah dan sebagainya gitu Pak. Ada 2 jawaban ya yang kita lihat, ada kata-kata limbah gitu ya. Mungkin kalian sudah mainstream dengan obat ya, bahan obat tradisional, kosmetik, ya, makanan. Nah, sekarang sesuatu yang beda, dan ini memang di kurikulum yang baru, memang nomenklatur mata kuliah yang baru. Ya, baru ada nomenklatur mata kuliah ini ya di angkatan kalian ini pertama. Sebelumnya belum pernah ada ya. Berarti kalian udah bosan dengan yang mainstream, pengennya ya sesuatu yang anti mainstream. Bahas limbah sekali-sekali gitu, yang kotor-kotor gitu ya. Gitu ya. Mungkin ya membahas cemaran seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian itu gambarannya ya. Manfaat gitu. Ada nggak kira-kira manfaat yang kalian harapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, Sally? Oke, terima kasih Pak. Kalau dari saya yang pertama ya pasti lebih memahami lagi sih Pak. Kalau yang tadi sudah kita singgung beberapa kali itu kan cemaran limbah gitu. Dan yang pasti lebih baik lagi kalau bisa kita
menerapkannya langsung gitu. Atau bahkan mungkin bisa kita jadikan itu tuh suatu ide untuk apa sebetulnya untuk lanjutkan ke penelitian gitu Pak. Mungkin ke bidang skripsi dan lain sebagainya gitu sih Pak. Kalau dari saya. Gitu ya. Oke, bagaimana dengan Hendrawan? Ya Pak, baik Pak. Ya. Terima kasih. Mungkin menurut saya manfaatnya adalah mungkin mengetahui nanti Pak. Ini kan kita kan belajar tentang obat ya, dan obat itu kan tidak selalu selamanya ada gitu, dan nantinya pasti bakalan menjadi barang bekas yang mungkin bisa menumpuk nantinya. Nah, manfaatnya itu ini Pak. Kalau kita belajar tentang kuliah ini, itu bagaimana tata cara pengelolaannya mungkin, ataupun tentang potensi yang disebabkan dari limbah produk obat tersebut Pak. Mungkin itu. Oke. Ya. Jadi mudah-mudahan ya tadi gambaran yang kalian sebutkan kemudian dan harapannya tentunya ada manfaatnya biar kalian punya motivasi gambaran mata kuliah ini nanti kira-kira untuk apa gitu ya. Oke, kita akan mulai ya. Jadi pertama saya akan sampaikan terkait dengan kontrak perkuliahan kita pada hari ini ya. Oke, jadi mata kuliah ini akan disampaikan oleh 3 orang dosen ya. Jadi untuk pertemuan pertama ya sampai 5 pertemuan 6 pertemuan dengan ujian itu saya ya. Kemudian dilanjutkan dengan siapa ya, saya cek dulu. Dilanjutkan dengan Pak Fajar ya. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan Bu Pratiwi itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada 3 dosen. Berarti untuk penilaiannya ada di Siakat kalian sudah tahu ada 4 kolom penilaian ya. Biasanya ada absensi, kehadiran kan. Yang kedua ada kolom tugas, ada kolom UTS, kolom UAS. Nah, untuk dosen yang 3 komposisi mata kuliahnya ada 3 dosen, biasanya kita untuk mengambil mudahnya itu masing-masing dosen mengisi 1 kolom. Nah, ini saya sampaikan di awal karena nanti agar tidak bingung saat nilainya keluar. Karena kemarin ada yang komentar ya, nilai dengan saya di UTS atau di UAS gitu nilainya bagus gitu ya, tapi kenapa kok nilainya tidak seperti nilai ujiannya, nilai tugas-tugasnya dan sebagainya ya. Ternyata di kolom itu bukan kolom yang saya isi gitu, karena masing-masing kolom sudah diisi oleh masing-masing dosen, yang dimana masing-masing kolom itu sudah terdiri dari nilai tugas dosen, nilai kuis, nilai ujian, semua sudah digabung di situ. Nah, kemudian di input lah di situ. Nah, misalnya di sini nanti kalau kehadiran ya sesuai dengan jumlah kehadiran, totalnya berarti 3 dosen 18 kali ya. Kemudian untuk kolom tugas, karena saya yang mengisi pertama, bisa jadi nanti saya yang mengisi, nanti disesuaikanlah dengan kesepakatan dengan dosen yang lain ya. Kolom UTS berarti dosen yang kedua Pak Fajar gitu, kolom UAS dosen yang ketiga Bu Pratiwi. Nah, itu contohnya. Persentasenya berarti masing-masing 30%. Nah, kali 3 udah 90 dengan kehadiran 10%, 100% gitu ya. Seperti itu. Kemudian saya harapkan juga untuk proaktif, inisiatif seperti tadi ya, kita tanya jawab gitu untuk mancing saja. Ya, mata di perkuliahan seperti itulah yang didorong agar kalian juga inisiatif, proaktif untuk menyampaikan pendapat, ide. Salah benar belakang dulu, yang penting berani dulu dalam belajar nih ya. Nah, gitu. Kemudian nanti kalau diberikan kesempatan siapa yang mau menjawab, berkomentar gitu ya, atau bertanya, silahkan aktif. Gitu juga interaksi di WA, interaksi di Google Classroom, ada tugas-tugas yang diberikan, diselesaikan dengan deadline yang ditetapkan. Jadi ada semuanya penilaian, proses interaksi kita semuanya ada penilaian, tidak hanya ujian akhir ya. Tatap muka seperti ini, tatap layar ya, juga penilaian. Nanti di Google Classroom penilaian, semuanya penilaian. Jadi ada aspek kognitif, pengetahuan, keilmuan ya, ada aspek psikomotor ya, keterampilan, melaksanakan amanah dan sebagainya, tugas-tugas yang diberikan, dan juga ada afektif sikap ya. Bagaimana sikapnya secara umum,
ya etiknya, ya perilakunya, dan juga sikap ilmiah gitu, rasa ingin tahu, inisiatif dan sebagainya lah. Semuanya akan dinilai. Tentunya juga harus bisa bekerja sama dalam tim, ya berkolaborasi dan sebagainya, seperti itu. Oke, kemudian apalagi saya pikir cukup ya, nanti saya akan tampilkan saja. Jadi hari ini kita akan sampaikan agendanya kontrak tadi, kemudian ada pendahuluan, ya, kemudian menyinggung sedikit tentang toksikokinetik. Nah, gitu. Oke, tadi sudah ada yang menyampaikan. Nah, ini mungkin sudah nampak nggak ya? Coba dilihat, jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Oke ya, jadi ini pertemuan perdana kita ya, farmasi lingkungan, analisis cemaran lingkungan, begitulah nomenklaturnya ya. Jadi kita hari ini akan lihat beberapa gambaran materi ke depan ya. Ini adalah deskripsi singkat mata kuliah ini kurang lebihnya. Nah, mata kuliah farmasi lingkungan atau analisis cemaran lingkungan ini mata kuliah elektif ya, yang diberikan setelah tentunya mahasiswa mendapatkan dan mengetahui tentang analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini poin penting juga ini. Karena elektif berarti kan suatu pendalaman ya. Tentunya sebelumnya kalian sudah mendapatkan ilmu tentang analisis baik kualitatif maupun kuantitatif di mata kuliah yang mana? Di pengantar analisis formasi sudah disampaikan terkait dengan metode atau teknik analisis klasik, konvensional, sederhana, menggunakan alat-alat gelas ya. Nah, ada volumetri, ada gravimetri. Di semester kedua ada analisis instrumentasi juga sudah disampaikan metode ataupun teknik analisis yang lebih canggih, modern. Instrumentasi seperti spektrometri dan juga kromatografi dan lain sebagainya ya. Nah, masing-masing metode punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kapan metode ini bisa digunakan ya untuk sampel yang bagaimana, sudah mendapatkan gambaran itu ya. Membedakan kualitatif dan kuantitatif juga kalian sudah tahu ya. Alat yang harus digunakan untuk kualitatif dan juga pengujian kuantitatif juga kalian harusnya sudah bisa membedakan. Dulu sudah disampaikan juga di praktikum ya, pengantar analisis farmasi dan sebagainya ya. Harusnya sudah tahu. Nah, di mata kuliah ini nanti diberikanlah materi pokok ya terkait dengan efek ya ataupun jenis-jenis dan juga akibat dari polutan dalam lingkungan serta analisisnya, karena ini adalah mata kuliahnya analisis cemaran lingkungan, berarti fokus kita juga adalah kepada bagaimana menganalisisnya gitu. Tapi selain itu kita juga harus tahu apa efeknya dari cemaran itu, dari polutan itu, apa jenisnya ya, apa akibatnya, terutama bagi kesehatan tubuh dan juga lingkungan gitu kan. Terkait dengan sumber-sumbernya berbagai macam, nanti kita akan lihat ya. Salah satunya tadi yang kalian sebutkan dari limbah ya, limbah-limbah produksi di industri, rumah sakit, rumah tangga ya, dan segala macam sumber-sumbernya. Nah, kemudian juga bagaimana konsep jenis pencemaran lingkungan ya. Bagaimana tadi mengidentifikasinya, jadi mendeteksinya gitu ya, keberadaannya ada atau tidak ya, kualitatif. Berapa jumlahnya, berapa kadarnya, kuantitatif gitu kan. Nah, kemudian menganalisis dan memantau masalah pencemaran lingkungan. Nah, jadi ini sebagai bagian juga kepedulian kita terhadap lingkungan gitu. Salah satunya ya. Ada jurusan yang khusus menangani tentang ini ya. Ada kesehatan lingkungan ya, ada Kesling, ada teknik lingkungan, dan ada jurusan-jurusan yang lain lah tentang lingkungan. Tapi farmasi ini juga berkontribusi bisa ya dalam farmasi lingkungan. Berarti ini salah satu chance juga bagi kita ya yang punya keahlian di bidang analisis ya, bisa berkontribusi aktif juga bersama dengan rekan-rekan yang lain tadi itu dalam hal farmasi lingkungan, analisis cemaran lingkungan gitu ya. Nah,
Kemudian tentunya tadi sudah disampaikan, kalian sudah mempelajari analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, itulah yang kita kenal dengan kimia analitik ya. Nah, aplikasi kimia analitik ini bisa diaplikasikan dalam berbagai macam bidang ini. Kalau dalam obat ya, sekalian sudah jenuh seperti kesehatan dan BPOM ini ada analisis obat ya, sudah mainstream lah. Bahan obat, bahan baku obat ya di industri misalnya. Kemudian untuk obat tradisional atau untuk kosmetik, analisis di darah, di urin ya. Segala macam itu bisa diaplikasikan. Nah, di lingkungan tentunya juga ilmu kimia analitik ini bermanfaat yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Menganalisis polutan ya, menganalisis limbah. Nah, itu. Karena kita fokusnya ke lingkungan, ya berarti di sini kurang lebihnya ada analisis polutan, ada analisis limbah. Nah, berarti kita harus mengulang-ulang, mengingat-ingat kembali ilmu kimia analitik yang sudah kita pelajari itu. Jadi dia berisi sejumlah pengetahuan, keterampilan ya, untuk menentukan komposisi dan struktur materi yang diawali dengan apa? Pengambilan sampel. Nah, teknik mengambil sampel dan sebagainya juga penting ini menentukan ya. Kemudian bagaimana melakukan pengukuran. Itu. Kemudian bagaimana menganalisis data yang diperoleh dan bagaimana menjelaskan hasil pengujian itu menjadi suatu informasi pengetahuan yang baru. Nah, ini adalah serangkaian proses yang penting ya dari kimia analitik. Jadi sebagai problem solver ya. Ketika ada masalah, ini apa ya yang terkandung di dalam polutan atau limbah tadi? Berapa kandungannya dan sebagainya. Nah, maka diawali dari proses-proses ini. Dan semua tahapan ini berperan penting. Gagal di salah satu tahapan ya maka gagal juga nanti sampai pada akhirnya. Jadi semuanya saling mendukung, terintegrasi gitu ya. Nah, secara umum tahapan yang dilakukan dalam menyelesaikan kimia analitik ini ada mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Ya, karena memang ilmu kimia analitik ini adalah problem solver, jadi menyelesaikan suatu permasalahan untuk menjawab pertanyaan kita, ya, apa ya dan berapa, gitu ya, bisa dijawab dengan ilmu kimia analitik ini. Setelah itu, setelah kita identifikasi, definisikan masalah kita apa, nah, kita rancang prosedur eksperimen. Kita rancang prosedur eksperimen, kemudian setelah dirancang, dilaksanakan eksperimen tersebut, dan kita mengumpulkan datanya. Setelah itu, kita menganalisis data hasil eksperimen itu, dan tentunya terakhir adalah melaporkan hasil eksperimen. Sehingga menjadi informasi, gitu ya, bagi halayak ataupun bagi sesuatu yang berkepentingan terhadap informasi itu. Oke. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, sebagai contoh saya berikan suatu contoh masalah yang bisa diselesaikan oleh kimia analitik. Bentar, saya bacakan ya. Nah, karena berbasis masalah ya, maka kimia analitik ini bisa menjadi solusi. Nah, ini contoh. Seorang tadi kan katanya ada yang ingin menjadi tugas akhir ataupun penelitian, lomba dan sebagainya ya. Ide-ide terkait dengan kepedulian lingkungan ini juga menjadi suatu isu yang bagus ya. Terkait dengan lingkungan, apalagi di situ farmasis bisa berperan terkait dengan lingkungan. Nah, mungkin kalian mengikuti lomba-lomba ya bisa menjadi duta lingkungan dan sebagainya, bisa berkontribusi dalam karya ilmiah dan sebagainya ya, sangat bagus sekali tadi. Jadi mahasiswa tidak hanya sekedar kuliah pulang, tapi juga terus melatih kompetensinya dari kegiatan-kegiatan kompetitif seperti itu ya. Nah, contoh nih, seorang mahasiswa ya bermaksud menentukan kadar sesuatu lah gitu, kadar apa lah misalnya ya, kadar cemaran ataupun dalam polutan ataupun dalam limbah atau kadar apa misalnya, atau misalnya kita beri contoh lah kadar merkuri contohnya ya. Nah, dalam air sungai, nah misalnya air sungai Kapuas nih ya, di sekitar pendulangan emas. Nah, misalnya di sungai kita ada pendulangan emas, berarti kan mau dilihat merkurinya contoh ya. Nah, bagaimana cara atau tahap yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut untuk menentukan kuantitas merkuri dalam air sungai tersebut? Nah, itu kan adalah masalah.
Jadi dia punya proyek untuk menentukan kadar. Berarti di situ harus ada uji kuantitatif kan. Nah, tentunya proyeknya seperti itu, luas. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara atau tahapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa tersebut agar tujuannya tadi tercapai, menentukan kuantitas merkuri yang ada dalam sungai. Nah, itu kan adalah suatu problem. Nah, untuk menyelesaikannya, maka kita harus lakukan tahap-tahap itu tadi. Nah, identifikasi masalahnya, definisikan masalahnya. Tadi mau mengetahui merkuri gitu ya di dalam sungai tadi yang tempat pendulangan emas. Kemudian kita rancang prosedur eksperimennya, kita cari gitu ya, kita rancang. Setelah dirancang, laksanakan eksperimen itu, kumpulkan datanya, setelah itu analisis data hasil eksperimennya dan laporkan. Nah, itulah tahapan-tahapan yang penting untuk dilakukan ya. Nah, tahapannya seperti itu. Nah, di tahapan pertama, nah, diidentifikasi dan definisikan masalah itu, maka kimiawannya itu tadi menentukan jenis informasi yang diperlukan. Apa sih yang diperlukan? Mau kualitatif, kuantitatif, karakterisasi, atau fundamental. Nah, kalau kita lihat tadi, yaitu menentukan kadar ya, berarti lebih ke kuantitatif kan ya. Jadi ini adalah contoh dari analisis kualitatif dan kuantitatif, misalnya analisis jenis dan kandungan unsur yang terdapat dalam suatu sampel. Apa sih kandungan yang terkandung, apa gitu ya, ada atau tidak, berarti kualitatif. Kalau ditanya kadarnya tadi sudah kuantitatif. Selain itu contoh yang lain pengukuran kemurnian suatu zat. Nah, dalam sampel air tadi misalnya ada hal lain yang terkandung selain komponen air itu sendiri ya. Ternyata ada merkuri misalnya. Jadi mengukur kemurnian suatu zat. Nah, menentukan pencemaran polutan di udara. Nah, ternyata di udara ini tidak hanya gas-gas yang terkandung di dalamnya yang bermanfaat gitu ya, yang umumnya terkandung, namun ternyata ada polutan. Nah, misalnya ada timbal yang sumbernya dari berbagai macam lah, emisi ya, dari industri, dari kendaraan bermotor, dari asap rokok dan sebagainya ya. Nah, juga termasuk di laut dan tanah. Nah, itu kualitatif kuantitatif. Jadi harus tentukan dulu identifikasi, definisikan masalahnya. Nah, yang kedua, contoh yang analisis karakterisasi. Nah, ini contohnya. Kalau karakter berarti strukturnya ya yang dilihat. Konstanta keseimbangannya, ukuran partikel, struktur permukaan. Nah, kalau fundamental berhubungan langsung dengan metode eksperimen yang digunakan di bidang lain, memperluas ataupun bisa juga memperbaiki teori yang dihasilkan sebelumnya. Mempelajari keterbatasan suatu metode atau teori, kemudian dia merancang, memodifikasi metode yang lama tersebut menjadi suatu metode yang baru. Nah, itu bisa juga ya. Jadi lebih kepada pengembangan metode ataupun validasi metode analisis. Ke arahnya ke situ bisa juga. Nah, ya tentukan dulu ini, identifikasikan dulu apa yang mau diselesaikan masalahnya, definisikan dulu gitu ya. Kualitatif, kuantitatif, karakterisasi atau fundamental. Nah, gitu. Tahap yang kedua baru merancang prosedur eksperimen. Nah, kriteria rancangannya gimana? Ketepatan, kecermatan, sensitivitas, biaya waktu ya. Kemudian ada matrik pengganggu, identifikasi intervensi, ada matrik pengganggu apa saja sih dalam sampel itu. Biasa kan matrik harus dipisahkan dari suatu yang ingin dianalisis dengan cara-cara tertentu gitu ya. Menyeleksi metode yang tepat dari berbagai macam metode, mulai dari tradisional tadi sampai ke instrumentasi ya. Masing-masing ada prinsip dan juga kelebihan kelemahan metode, maka kita seleksi metode yang tepat nih, metode apa gitu ya. Dan kriteria validasinya serta strategi sampling. Nah, gimana strategi samplingnya ini? Karena teknik sampling juga penting. Nanti ada materi tertentu yang membahas tentang sampling. Kalau mau menyampling sampel air di sungai, gimana cara nyamplingnya ya? Apakah kita ciduk saja pakai gayung? Nyiduknya di mana? Di permukaan, di tengah, atau di dalam? Atau di tengah sungai, di tepi sungai, atau di bagian mana sih? Nah, itu kan strategi sampling. Gitu. Jangan, karena kalau salah menyampling juga kesimpulannya bisa salah. Contoh kita ingin mengetahui bagaimana kesenangan mahasiswa farmasi dalam bermain basket gitu ya. Yang disampling adalah orang-orang yang tidak suka basket atau fobia basket misalnya. Tentunya jawabannya akan
tidak senang gitu ya, ataupun tidak ada satupun mahasiswa yang senang basket kan gitu. Jadi ternyata samplingnya keliru gitu ya, karena hanya tidak random dan sebagainya. Nah, atau sebaliknya, disampling pada orang-orang yang memang hobi. Ya tentunya jawabannya semuanya 100% senang basket gitu ya. Padahal ada juga yang tidak dan sebagainya. Nah, itu kan strategi sampling juga penting. Ketiga, melaksanakan eksperimen dan mengumpulkan data. Jadi sebelum menggunakan satu alat atau instrumen, tadi metode udah kita rancang ya, prosedur. Nah, maka harus dilakukan kalibrasi dulu ya. Itu penting dalam setiap eksperimen, contohnya dikalibrasi misalnya, kemudian dicatat dan sebagainya ya. Selanjutnya tentunya keempat, menganalisis data eksperimen tersebut ya. Ada data-data yang direduksi ya, mengolah data, kemudian melakukan analisis statistik jika diperlukan, bagaimana perolehan hasilnya, dan diinterpretasikan, ditafsirkan. Nah, bedanya kalau praktikum, biasa kalau membuat laporan praktikum itu jarang ini mahasiswa yang menginterpretasikan atau menafsirkan hasil. Cenderungnya mereka hanya menyampaikan hasil gitu. Tapi hal yang penting dilupakan adalah lupa untuk menginterpretasikan. Memang kalau hasilnya begitu, kenapa gitu? Dan ditafsirkan hasilnya bagaimana, dibahas dan sebagainya. Itu kadang yang lupa dilakukan. Nah, langkah terakhir, melaporkan. Dikomunikasikanlah hasil eksperimen tersebut, tertulis atau lisan, tergantung kebutuhan ya dan keperluan. Nah, itu kurang lebih langkah-langkahnya. Jadi, ilmu kimia analitik ini kita sampaikan di sini juga menjadi ilmu yang akan kalian pelajari lanjut ya di mata kuliah ini. Karena dia tidak hanya di bidang kimia saja, tapi bisa luas digunakan di berbagai macam bidang ya. Bisa kok untuk apa itu? Ilmu kedokteran, ilmu lingkungan, salah satunya seperti ini berarti ilmu lingkungan ya, dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, yang bisa dilakukan digunakan apa? Digunakan untuk berbagai bidang, misalnya untuk keperluan uji kualitas. Bisa menentukan kadar unsur senyawa yang bermanfaat maupun bernilai tinggi, misalnya mengetahui ada kandungan logam mulia di suatu tempat misalnya. Diagnosis penyakit, bisa juga penelitian. Nah, ini semua sudah kita sampaikan di pengantar analisis farmasi dulu, udah pernah. Silakan diingat-ingat. Nah, salah satunya yang saya soroti di sini adalah uji kualitas misalnya. Maka salah satunya adalah uji kualitas, contohnya kualitas udara. Nah, di sekitar kita ya, atau air yang kita minum, ataupun makanan. Nah, kalau makanan ini ada mata kuliah sendiri, analisis makanan dan kontaminan. Ada materi tersendiri juga di situ ya. Nah, kalau kualitas udara, air, ini bisa juga di materi kita ini ya. Nah, ingin dilihat ya, ditentukan komponen-komponen penyusunnya melalui suatu analisis kimia. Nah, kemudian secara rutin menentukan mutu atau kualitas suatu bahan baku. Ini bisa juga ya. Jadi uji-uji ini untuk menentukan bahwa sesuatu yang diuji itu adalah memenuhi kualitas sesuai dengan standar. Misalnya bahan baku di industri farmasi. Nah, itu mutu, kualitasnya dijamin ya. Kemudian produk setengah jadi juga ada dianalisis. Sampai produk jadinya itu juga dianalisis. Nah, itu kalau di industri sudah biasa seperti ini ya. Nah, kemudian tentunya hasil yang diperoleh dari uji kualitas ini dibandingkan dengan spesifikasi. Nah, maka kalian harus mengetahui spesifikasi yang ditetapkan. Nah, itu yang disebut dengan pengawasan mutu atau quality control. Contoh ya, kalau misalnya kalian menganalisis kandungan zat tertentu di dalam kosmetik, nah itu kan ada yang boleh, ada yang tidak boleh sama sekali. Ada yang boleh tapi kandungannya itu ada batasnya, ada yang tidak boleh sama sekali terkandung. Misalnya merkuri tidak boleh sama sekali terkandung di kosmetik. Kalau hidrokortison misalnya, boleh terkandung tapi kadarnya sekian persen, 2%, kurang dari itu ya. Nah, maka itu kan spesifikasi yang ditetapkan. Maka harus tahu spesifikasi yang ditetapkan, apa acuannya, apakah standar yang dikeluarkan BPOM, atau standar yang dikeluarkan Farmakope, atau standar yang dikeluarkan oleh USP, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itu ya. Kemudian, nah, keseluruhan tahap atau langkah prosedur analisis itu, ya tadi bisa kita lihat di sini ada definisi masalah, kemudian kita pilih teknik,
dan metode analisis. Nah, kalau teknik ini beda dengan metode analisis ya, dan beda dengan prosedur analisis. Bedanya sudah disampaikan dulu di pengantar analisis farmasi. Nah, kalau teknik ini terkait dengan pengukuran dan evaluasi hasil pengukuran, jadi lebih sempit istilahnya. Kalau metode analisis ini lebih luas lagi daripada teknik. Ya, jadi dia penetapan kadar senyawa tertentu dan juga evaluasi hasil pengukuran. Nah, kalau prosedur analisis lebih luas lagi, lebih luas dari teknik, lebih luas dari metode. Ya, dia termasuk ke dalam mulai dari pengambilan sampel dan sebagainya ya. Nah, ini yang ketiga ada pengambilan sampel. Kemudian yang keempat ada pra perlakuan sampel pengkondisian. Ingat bahwa sampel tidak selalu bisa langsung dianalisis. Ada yang harus dilakukan pra perlakuan sampel dulu atau dikondisikan. Ada yang bentuknya padatan harus dilarutkan dulu. Ada yang bentuknya larutan harus diencerkan dulu. Ada pengganggu matrik harus dipisahkan dulu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu ada kondisi tertentu sampel harus dikondisikan. Nah, kemudian barulah pengukuran analit yang diinginkan. Itu adalah tahapan, langkah prosedur analisis, kurang lebih ringkasnya seperti itu. Nah, ini adalah masing-masing definisi dari prosedur analisis tersebut ya. Nah, mulai dari definisi sampai ke perhitungan dan interpretasi data analisis. Oke. Nah, salah satu yang penting di sini juga adalah pengambilan sampel nanti ya. Nah, kemudian kalau prosedur, nah kita ingat-ingat lagi bisa diklasifikasikan ya dengan berbagai macam cara ya. Ada berdasarkan tujuan analisis, ada kualitatif, kuantitatif. Ada berdasarkan metode, ada yang konvensional seperti volumetri, grafimetri sudah dipelajari di pengantar analisis farmasi, dan juga ada yang metode modern, instrumental ya. Sudah dipelajari di analisis instrumen semester 2 ya, ada spektrometri, kromatografi dengan berbagai macam pembagiannya lagi. Ada spektrofotometri UV, IR dan sebagainya. Kromatografi ada gas, KCKT dan sebagainya, macam-macam ya. Nah, dan penggolongan-penggolongan ini juga saya pikir hanya sifatnya review saja ya, kualitatif lebih kepada identifikasi ya, ada atau tidaknya. Nah, spesies tertentu dalam sampel. Kuantitatif, jumlah kadarnya. Ya, kalau struktur berarti letak dalam ruangannya dari atom ataupun dalam satu molekul. Nah, kalau tujuannya juga bisa menganalisis anorganik atau senyawa organik. Nah, ini penggolongan-penggolongan. Nah, tadi kalau teknik ada konvensional, modern tadi juga ada disinggung. Ya, kalau konvensional tentunya dia tanpa menggunakan instrumentasi, tapi dia menggunakan alat-alat yang biasa ya, reaksi kimia biasa menggunakan alat-alat sederhana. Kalau modern itu dengan instrumentasi yang lebih canggih ya. Nah, kalau menurut jumlah yang dianalisis juga ada beberapa istilah yang bisa kalian ingat-ingat kembali nih, mulai dari makro sampai sub mikro ya. Nah, gitu. Dilihat jumlahnya dari satuannya miligram sampai ke mikrogram ya. Oke. Kemudian, nah, kalau kimia analitik ini dua aspek. Salah satunya tadi dalam identifikasi dan definisi masalah ada kualitatif, kuantitatif, ada atau tidaknya atau berapa jumlahnya. Saya yakin semuanya sudah bisa membedakan. Ya, kemudian berapa banyak yang ingin diketahui ya dari kadar atau konsentrasi suatu analit tertentu. Nah, itu kuantitatif. Nah, ada 5 tahap nih tadi. Sampling. Kemudian kalau sampling memilih suatu sampel yang dianalisis ya, penting itu. Kemudian pelarutan sampel karena ada sampel itu yang harus dilarutkan dulu ya. Kemudian konversi analit menjadi suatu bentuk yang cocok untuk diukur karena tidak semua sampel bisa langsung diukur. Ada juga yang harus dikonversi. Misalnya diubah dulu cuplikan atau sampel tersebut menjadi bentuk yang sesuai untuk diukur ya. Serbuk misalnya dicairkan. Nah, kemudian bisa jadi sudah larutan diencerkan. Kemudian baru dilakukan pengukuran, entah itu kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian dilakukan perhitungan dan juga hasil pengukuran tersebut ya diinterpretasikan, ya. Kemudian baru dilaporkan. Nah, itulah tahapan-tahapannya, ya. Mulai dari pengambilan sampel. Nah, tentunya pengambilan sampel itu harus representatif, mewakili.
random dan acak ya. Untuk mengubah analit sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, sesuaikan juga dengan metode yang dipilih. Tuh, kemudian pengukuran ya, data-data dari lab atau yang diteliti itu, dan perhitungan bisa menggunakan statistik atau validasi analisis dan sebagainya. Ya, itu adalah review kita terkait dengan pentingnya ilmu kimia analisis ya dalam mata kuliah ini, yang tentunya semuanya sudah dipelajari tadi. Nah, maka kita mulai masuk ke materi apa saja yang akan dipelajari di mata kuliah ini. Berikut tujuan pembelajarannya. Ya, kurang lebih ada beberapa aspek lah. Tidak hanya pengetahuan, tapi juga sikap ya yang diharapkan. Ada nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas, tentunya berdasarkan agama, moral, dan etika. Tentunya juga mengembangkan kreativitas inovasi yang saintifik ya, dalam memecahkan masalah pencemaran ya, dalam melaksanakan mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, ada keterampilan umum, menganalisis potensi. Ternyata sesuatu itu yang biasa digunakan, punya potensi. Misalnya sepeda motor ya, yang digunakan, punya potensi juga dia menjadi polutan dari asap kendaraan bermotor itu tadi. Nah, efeknya bagaimana kepada lingkungan dan kepada tubuh manusia misalnya. Dan tentunya antisipasi terhadap suatu polutan itu gimana, dan bagaimana cara menganalisisnya gitu ya. Nah, kalau keterampilan khusus, nah, ini kurang lebih yang akan dipelajari gitu ya, kurang lebih dari beberapa dosen nantinya. Nah, mungkin nanti ada yang diambil dari limbah rumah sakit, bisa diambil dari limbah industri, rumah tangga. Nah, nanti coba kita melihat juga jurnal-jurnal penelitian. Jadi dalam mata kuliah ini nanti ada teori seperti ini disampaikan, kemudian aplikasi dari teori itu kita langsung lihat rujukan primer ya, jurnal-jurnal hasil penelitian. Nah, kita lihat hasil penelitian orang, kita bahas, nanti kita kaji, kita presentasikan. Nah, gitu ya. Jadi aplikasinya kita lihat langsung di jurnal. Nah, kemudian sumbernya bisa dari berbagai macam limbah atau polutan itu tadi ya, bisa dari rumah sakit, industri, rumah tangga yang kalian sebutkan tadi. Nah, kemudian tentunya juga ada batasan pencemaran lingkungan. Dikatakan dia mencemari kalau batasannya bagaimana? Rujukan batasannya bisa dilihat di mana? Nah, boleh nanti kalian catat, cari. Rujukan batasan pencemarannya tuh dari mana sih? Ya, rujukannya kemana? Misalnya kadar timbal di udara berapa? Ya, nah dari mana rujukannya? Boleh nanti di searching ya. Kemudian jenis dan sumber pencemaran lingkungan dari mana saja sih? Ya, entah dari obat-obatan ataupun dari gas emisi ataupun dari hal-hal yang lain, dari logam berat dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana rute pencemar tersebut masuk ke dalam lingkungan atau ekosistem, dari mana misalnya? Misalnya kalau dari industri yang tidak punya HEPA filter misalnya, dia limbah udaranya tidak ada penyaring, langsung dibuang saja ke lingkungan. Nah, itu kan tidak memenuhi standar ya. Nah, dan lain sebagainya. Atau limbah-limbah yang lain yang cair tidak diolah dulu tapi langsung dibuang ke lingkungan. Itu juga tidak memenuhi standar. Ya. Tentunya itu akan mencemari. Nah, tentunya ada indikator-indikator untuk memastikan bahwa limbah tersebut sudah bagus. Nah, kalau di rumah sakit itu ada namanya IPAL. Industri juga ya ada IPAL. Ada instalasi penanganan limbah ya. Mereka ada indikator-indikator mulai dari indikator kimiawi ditambah zat-zat tertentu. Kalau limbahnya ini ditambah zat kimia ini gitu ya. Bahkan nanti di akhir ada indikator dari bioindikator makhluk hidup. Ada ikan tertentu yang dimasukkan ke dalam kolamnya. Kalau ikan itu hidup ya berarti larutan limbahnya itu tadi sudah aman, sudah diolah gitu. Berarti kalau sudah aman, sudah bisa dialirkan ke lingkungan umum ataupun bisa digunakan kembali untuk nyiram tanaman, mencuci motor dan sebagainya. Nah, itu kalau di rumah sakit ada seperti itu, di industri itu persyaratan ya. Dan itu ada penilaian akreditasinya terkait itu. Nah, sehingga limbah-limbah hasil mereka tidak mencemari lingkungan. Gitu ya. Kemudian ada juga efek pencemaran pada organisme. Nah, hari ini kita akan lihat nih beberapa efek pencemar pada organisme ya. Nah, kemudian nanti yang akan dibahas juga ada pencemaran air.
Nah, itu mungkin kalau dengan saya nanti kita lanjut nih yang biru-biru ini juga ya, selain yang ini. Nah, itu termasuk juga yang biru, pencemaran air nanti kita akan lihat. Misalnya di sungai, danau, laut ya. Nah, kemudian lanjut juga masih air, berarti pengukuran kualitas air. Bagaimana nyemplingnya, kemudian mengukur kualitas air secara fisika, kimiawi, atau biologis. Nah, mungkin nanti kita juga akan menyinggung tentang pencemaran udara ya. Pencemaran udara, ya salah satunya polutan tadi, ataupun gas buang ya, dan sebagainya. Nanti mungkin dengan dosen yang lain akan dilanjutkan yang merah lagi nih ya. Nah, tanah, ruangan, bising, suara, itu juga termasuk pencemaran lingkungan. Itu mungkin itu nanti dengan dosen yang lain nih. Saya cukup yang biru ini saja, jadi bagi-bagi porsi. Nah, mungkin nanti juga kita akan menyinggung bagaimana analisisnya dan pengujian toksisitas cemaran tersebut ya. Nah, nanti bisa juga kalian melihat bagaimana sih suatu rumah sakit atau industri farmasi menangani limbah mereka yang disebut dengan IPAL dan sebagainya. Boleh nanti kan kita studi literatur ya, bagaimana mereka menangani limbah. Ada apa saja yang mereka gunakan untuk menangani limbah ya. Oke. Kemudian, nah, tentunya yang penting juga adalah menanggulangi suatu cemaran ya. Kita tahu sebabnya dari mana, efeknya apa, dan bagaimana penanggulangannya dari suatu cemaran tersebut dan menganalisisnya. Jadi ada beberapa aspek dari sikap, keterampilan umum, khusus, dan pengetahuan ini menjadi tujuan dari mata kuliah elektif ini ya. Nah, ini adalah bahan kajian, materi ajar, dan daftar referensi. Jadi yang saya bold ini adalah yang akan saya sampaikan nanti selama berkuliah dengan saya ya. Nah, termasuk pencemaran air, kualitas air, pencemaran udara, ada pengujian analisisnya ya, dan hal-hal yang lain, tanah, ruangan, suara, mungkin dengan dosen yang berikutnya. Tuh. Oke. Ini beberapa referensi yang bisa digunakan. Nah, ini yang atas. Nah, ini adalah referensi utama yang digunakan. Ada dasar-dasar kimia air, makanan, minuman ya. Dan juga ada analisis makanan dan lingkungan secara fisika kimia. Nah, dua di atas ini referensi utama yang bisa digunakan, dan referensi-referensi yang lain ini bisa menjadi referensi pendukung kita, silakan ya. Bisa di screenshot, bisa di foto, biar nanti bisa searching-searching. Kemudian ini juga. Jadi berbagai macam referensi lah yang bisa kalian gunakan terkait dengan lingkungan ini, farmasi lingkungan ya. Nah, seperti itu. Oke, sudah ya, sudah bisa di screenshot ya, biar dapat gambaran referensinya dari mana saja. Ada 2 halaman tadi. Halaman pertama yang ini. Ya, saya lanjutkan halaman kedua yang ini. Oke, agar kalian juga punya bahan-bahan yang bisa dicari gitu ya. Agar bisa nanti mengembangkan wawasan. Tidak hanya sumbernya dari dosen gitu, satu-satunya sumber, bukan ya. Nah, ini adalah materi yang akan saya sampaikan kurang lebih. Nah, hari ini kita targetnya yang nomor 1. Pertemuan kedua tentang kimia air dan pencemaran air. Kemudian yang ketiga, kita sampling analisis kualitas air, karena tadi kita sudah tahu, sampling adalah salah satu tahapan yang penting ya, dari sekian tahapan yang sudah kita singgung tadi. Kemudian yang keempat, tentunya ada parameter dari kualitas air tersebut. Apa sih parameternya? Apa-apa saja parameternya? Dan standarnya bagaimana kualitas air itu? Nah, tentunya ada parameter, ada standar. Tadi kan kita sudah tahu. Hasilnya dibandingkan dengan spesifikasi yang ditetapkan. Nah, gitu ya. Apakah itu dari suatu kebijakan tertentu ya, spesifikasinya. Nah, ini nomor 4 ini. Ada standar kualitas air dan pengukuran parameter kualitas air. Nah, yang kelima, ternyata juga bisa berperan dalam pencemaran itu adalah logam berat. Baik itu di lingkungan air, udara, tanah gitu ya. Nah, mungkin nanti kita akan singgung juga ini. Nah, yang keenam ini adalah suatu penugasan ini. Penugasan untuk mahasiswa boleh dicari dari sekarang.
cari jurnal-jurnal penelitian ya. Nanti kita akan membahas jurnal ini. Ya, analisis pencemaran air ya, apakah itu air limbah, udara, ya. Fokusnya air dan udara lah ya. Karena itu bagian yang dengan saya. Karena tanah, kemudian ruangan, suara mungkin dengan dosen berikutnya. Nah, bagaimana nanti analisisnya, pengujiannya ya, standarnya bagaimana, kemudian ya semuanya lah bisa dikaji dari situ. Ya, itu langsung aplikasi dari ilmunya ini diaplikasikan dalam jurnal penelitian bagaimana nanti dikaji dan dibahas. Boleh dari sekarang ya dicari-cari agar lebih matang gitu. Oke. Kemudian, nah coba kita mulai ke sini ya. Nah, jadi kali ini kita akan lihat ya pendahuluan dari mata kuliah ini dan juga akan melihat sedikit toksikokinetik dari cemaran. Tadi kita sudah menyinggung ada beberapa sumber yang menjadi cemaran atau polutan itu tadi, dan juga bagaimana efeknya kepada lingkungan dan juga manusia, gitu ya. Nah, tentunya bagaimana dia bisa menimbulkan efek kepada manusia, maka itu kita akan lihat. Jadi kita ketahui dulu ini apa sih buruknya cemaran ini. Nah, ini hanya informasi saja gitu kan. Tapi nanti yang penting juga adalah bagaimana cara menganalisisnya gitu ya. Kalau menganalisisnya nanti di dalam tubuh, ya itu sudah masuk ke bioanalisis lah seperti itu. Nah, tapi kalau analisisnya nanti ini bisa juga ke di luar tubuh ya, ke lingkungan misalnya, ke air atau udara dan sebagainya. Atau bisa juga sebenarnya kalau uji toksisitasnya itu bisa diukur di tubuh seseorang ya. Kalau kita belajar farmakologi, kalian akan mengenal istilah farmakokinetik dan farmakodinamik farmakologi ya. Kalau kita belajar toksikologi juga demikian. Ada toksikokinetik, ada toksikodinamik, atau kadang diistilahkan toksokinetik, toksodinamik gitu. Nah, silakan. Ada nggak yang ingin berkomentar? Apa sih kira-kira yang tergambar kalau disinggung ada istilah toksikokinetik? Silakan. Sebelum ditunjuk, kesadaran dulu gitu. Silakan, ada yang mau komentar? Sudah belajar farmakologi ya? Siapa ini? Nabila? Iya, Pak. Ya, silakan. Sudah belajar farmakologi belum? Farmakologi berapa? Sudah, Pak. 1 dan 2 udah ya? Iya. Udah dua-duanya ya. Pernah dengar istilah farmakokinetik ya? Iya, pernah, Pak. Apa itu? Sebelum ke toksikokinetik, farmakokinetik dulu lah yang udah pernah dengar. Kalau yang saya tahu, farmakokinetik itu membahas mengenai nasib obat di dalam tubuh yang meliputi ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Ya. Jadi obat sebelum dia menimbulkan efek farmakoterapi, ada beberapa perjalanan yang panjang yang dilewati ya. Ada fase biofarmasetik, ada fase farmakokinetik, ada fase farmakodinamik. Tadi yang dijelaskan itu fase farmakokinetik. Bagaimana nasib obat di dalam tubuh, yaitu ada ADME, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, atau biotransformasi nama lainnya ya, dan ekskresi. Kalau dinamik, bagaimana aksi dari obat terhadap tubuh ya. Nah, itu. Jadi kalau kinetik, farmakokinetik bagaimana nasib obat, kalau farmakodinamik bagaimana aksi obat. Gitu ya. Berarti kalau toksikokinetik apa dong? William. Nah, William. Tinggal ngubah toksikonya saja ya. Silakan. Iya, Pak. Jadi kalau misalnya toksikokinetik itu berarti berhubungan dengan bahan-bahan racun atau bahan toksis dalam tubuh yang nasibnya dalam tubuh gitu, perjalanan dalam tubuh. Kalau dinamiknya berarti berhubungan dengan tubuh, gimana dia berikatan dengan tubuh, bahan-bahan racunnya, seperti itu, Pak. Iya. Oke. Ya, gitu kan mudah ya. Jadi kalau sudah paham
konsep ternyata bisa diintegrasikan dengan ilmu yang lain. Jadi toksikokinetik ya itu tadi. Tapi bedanya tadi farmako obat, ini toksik berarti sesuatu racun. Bagaimana perjalanan dia dalam tubuh? Sama juga ada ADME juga. Kalau dinamik berarti bagaimana aksinya racun itu dalam tubuh sehingga bisa menimbulkan efek bagi manusia ataupun hewan, makhluk hidup. Nah, gitu. Cemaran polutan tentunya akan menyebabkan efek yang negatif bagi organisme gitu ya. Maka akan dilihat dulu ini efeknya. Agar kita sadar dengan lingkungan, ternyata gara-gara kita tidak memperhatikan lingkungan bisa berbahaya loh untuk diri kita sendiri juga gitu ya. Sebelum kita nanti menganalisis dan sebagainya ya. Nah, ini bahan kajiannya pada hari ini ya. Jadi kita akan lihat tadi pengantar mata kuliah ini dan pengantar toksikokinetik, ada fase eksposisi, ada fase toksikokinetik yaitu ADME. Nah, sebagai pendahuluan nih kalau kita lihat nih bumi kita ini ya, bahwa kita sudah diingatkan ya di dalam, kalau agama Islam itu tentunya ada di Quran itu, bahwa tidak ada kerusakan di muka bumi itu ya, bahwa kerusakan di muka bumi itu adalah karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar ayat itu ya, bahwa manusia sendiri nih yang bikin ulah gitu. Kalau kita lihat bumi ini menangis nih, lihat industri banyak gas emisinya yang tidak disaring, tidak difilter ya, juga membuang sampah sembarangan ya, belum lagi penebangan hutan liar sehingga gundul, belum lagi sampah-sampah berserakan, air dan sebagainya kita lihat tuh. Nah ini maka kalian juga mempelajari ini, mudah-mudahan bisa jadi duta lingkungan juga nanti gitu ya, memperhatikan lingkungan, mudah-mudahan bisa berimpact kepada lingkungan atau bahkan pemerintah yang lebih luas gitu kan. Tidak hanya sekedar mengambil mata kuliah, tahu menganalisisnya, tapi juga punya kepedulian terhadap lingkungan. Ah, itu mudah-mudahan ya bisa sampai ke sana. Nah, manusia ini makhluk biologis, punya berinteraksi dengan lingkungan. Jadi kita tidak bisa tinggal sendiri ya tanpa berinteraksi dengan lingkungan. Nah, tapi lingkungan dari tahun ke tahun ini mengalami kerusakan, banyak laporan-laporan ya, rumah kaca, pencemaran, limbah dan sebagainya, bencana kan. Akibat apa tadi? Ulah-ulah dari tangan manusia itu sendiri. Nah, tentunya ada efek ke tubuh manusia, kesehatan. Pada akhirnya kembali lagi kok kepada kita yang berbuat, baik yang berbuat ataupun kepada orang lain yang tidak berbuat, tapi kena impact juga. Nah, gitu ya, kena orang lain, ya itu berarti dia sudah berbuat sesuatu dosa jariah. Tidak hanya untuk dia sendiri, tapi juga untuk orang lain pun kena imbasnya gara-gara dia gitu kan. Nah, karena ini akan juga berefek kepada tubuh manusia itu sendiri dan mempengaruhi kesehatan. Nah, kalau kita lihat di sini, racun itu ada di sekitar kita. Coba dilihat, silahkan. Nah, itu adalah sumber-sumber ya, sumber-sumber yang ada di sekitar kita. Nah, ada timbal ya, ada pestisida, ada toksik ya, ada juga yang biological, ada yang apa namanya ini, udara ya, ada radiasi UV. Nah, ini juga ada apalagi ozon ya, merkuri dan sebagainya. Ya, sehingga itu adalah salah satu bagian kecil saja racun-racun yang ada di sekitar kita. Ya, jadi kita sebenarnya berisiko nih bisa terpapar ke tubuh kita dari berbagai macam jenis ini melalui berbagai macam cara juga ya, bisa lewat pernapasan, bisa lewat kulit dan pencernaan yang kita makanan yang kita makan melalui pencernaan, berbagai macam bisa diabsorpsi dalam tubuh kita, yang akan kita lihat nanti dari mana sih dia bisa masuk gitu. Nah, salah satunya juga dari aktivitas seorang bekerja. Makanya kalau dalam pekerjaan itu ada kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk mahasiswa ya. Jangan dikira kita bisa bebas dari ini, karena misalnya kita nge-lab tapi tidak sesuai dengan APD yang diharuskan. Larutan-larutan misalnya dihirup dengan sembarangan dan sebagainya, tidak memperhatikan MSDS dan sebagainya, itu kan salah satu bentuk kesehatan dan keselamatan kerja. Oleh karena itu kita harus kenal dengan alat, dengan bahan yang digunakan untuk keselamatan kita juga, keselamatan alat, bahan tidak terkontaminasi, dan keselamatan lingkungan gitu ya.
Nah, limbah-limbah praktikum jangan karena tidak dilihat oleh asisten, dosen, jadi dibuang sembarangan di wastafel yang tidak pada tempat seharusnya. Nah, itu kan akan berimpact pada lingkungan. Mudah-mudahan dengan belajar ini juga punya kepedulian terhadap lingkungan nantinya ya. Nah, salah satu impact-nya kepada kesehatan manusia adalah kerusakan paru di lingkungan kerja, pneumokoniosis. Nah, nanti ini definisinya bisa dibaca ya. Nah, karena kita bukan belajar penyakit ini, tapi intinya ada penyakit yang bisa muncul di lingkungan kerja. Nah, ini karena apa nih penyakit ini? Penumpukan debu organik maupun anorganik akibat paparan terus-menerus dalam jangka yang panjang tentunya. Misalnya seorang tukang terpapar debu dari semen dan sebagainya, ataupun debu batu bara dan sebagainya ya. Nah, ini nama lainnya ya. Sumber debunya dari mana? Dari serat asbes. Jadi ini kan barang-barang yang dekat dengan kita, ada di rumah. Jadi dek rumah ya, kanvas rem dan sebagainya. Pekerja yang rentan siapa? Pekerja bangunan, pekerja bengkel. Nah, karena ada debu-debunya tadi. Belum lagi mereka kalau kerja memang jarang pakai APD. Kecuali yang proyek-proyek besar ya, profesional ada SOP-nya, wajib menggunakan APD, itu lain ya. Nah, kemudian ada juga nih yang debunya itu namanya silikosis. Sumbernya dari mana? Dari silika. Pekerja yang rentan bangunan, tambang, industri keramik, ada juga coal worker ya. Nah, itu dari mana? Dari karbon, dari silika. Siapa yang rentan? Dari pekerja tambang dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa resiko ya. Nah, ternyata juga ada banyak diberitakan ya bahaya menghirup debu batu bara ya, pekerja tambang rentan kena pneumokonius ya, koniosis ya. Nah, kalau dilihat paru-parunya di sini menjadi bermasalah ya, tidak normal. Nah, ada paparan-paparan debu. Berarti ini debu salah satu sumber ya. Nah, kalau K3 ini, kesehatan keselamatan kerja, tentunya ada yang mengatur badan atau organisasi internasional. Nah, kalau di Indonesia, ini adalah ACGIH yang dianut ya. Jadi banyak sebenarnya organisasi lain yang memperhatikan tentang ini ya. Nah, ini apa saja yang dilihat ya terkait dengan threshold limit value time ya, week average. Jadi nilai ambang batas rata-rata selama kerja, yaitu 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Nah, nilai ambang batas rata-rata selama jam kerja. Kemudian juga time exposure limit. Jadi bagaimana nilai ambang batas pemaparan singkat. Nah, tidak lebih dari 15 menit dan tidak lebih dari 4 kali dalam sehari tanpa mengakibatkan iritasi dan kerusakan atau perubahan jaringan kronis. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini threshold limit value ceiling. Jadi disebut juga KTD, kadar tertinggi yang diperkenankan. Jadi ada batasannya. Ya, kadar rata-rata bahan kimia di udara lingkungan kerja setiap saat yang tidak boleh dilampaui selama melakukan kerja. Jadi ada yang menjamin kesehatan dan keselamatan kerja oleh pekerja itu bagaimana kualitas udaranya itu dia boleh mengandung kadar tertinggi yang diperkenankan tuh berapa kadarnya. Nah, itu kalau perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi ini, ya tentunya itu tujuannya untuk kesehatan dan keselamatan pekerja itu sendiri. Nah, itu contoh ya. Ya. Nah, sehingga ada istilah nanti toxicity, tingkat keracunan, ada juga istilah toxic hazard ya. Ada bahaya dari racunan suatu bahan kimia terhadap masyarakat gitu. Tidak hanya pekerja kan yang bisa kena efeknya ya, tapi juga lingkungan. Misalnya gas emisi, gas buang dan sebagainya itu kan bisa berefek kepada masyarakat pada umumnya juga. Tidak hanya pekerja, tapi pekerja ini adalah salah satu contoh saja terkait dengan kondisi cemaran yang ada di tempat kerjanya ya. Nah, bagaimana sih zat-zat beracun itu dapat masuk ke dalam tubuh kita? Nah, itulah tadi yang dikenal dengan toxokinetik atau toksikokinetika ya. Nah, bagaimana nasib dari racun itu bisa masuk ke dalam tubuh melalui jalur ADME. Nah, maka untuk jalur masuknya itu, untuk sebelum diabsorpsi, dia bisa masuk lewat saluran pernafasan, inhalasi. Nah, bisa masuk menuju paru-paru, kemudian diserap oleh alveoli. Nah, bisa terjadi bagaimana ini keracunan ini kalau menghirup gas atau udara beracun.
Misalnya gas mobil, misalnya kita dihindari itu berada di dalam mobil dalam keadaan tertutup. Oleh karena itu ada kasus biasanya ada bayi yang ditinggalkan di dalam mobil tertutup, orang tuanya belanja di supermarket ya. Tiba-tiba anaknya mati lemas gitu. Nah, bisa juga dari uap minyak tanah. Bisa juga dari kebocoran gas industri. Misalnya amoniak ya, asbes, kemudian CO. Nah, CO ini juga yang menjadi polutan terkenal kalau di udara ya. Banyak dikeluarkan dari emisi gas buang ya, kendaraan bermotor yang pembakarannya tidak sempurna. Selain inhalasi tadi juga bisa melalui saluran pencernaan, tentunya bisa dari jalur makan minum ini. Jadi kalau kita makan minum sesuatu ya yang mengandung zat toksik tadi, nah bisa masuk melalui gastrointestinal. Nah, kalau kita dalam obat nih kan jalurnya per oral ya. Gastrointestinal kan berarti jalur per oral. Nah, bahan toksik juga bisa masuk melalui jalur pencernaan. Jadi ada keracunan. Mungkin kalian masih ingat ya dengan kasus-kasus kematian yang fenomenal dulu. Ingat nggak masih kasus siapa ya? Nggak selesai-selesai lama dulu. Keracunan kopi apa? Ada yang ingat? Cyanida ya. Oke. Nah, itu kan salah satu contoh masuk melalui saluran pencernaan. Nah, kemudian melalui makanan dan minuman tentunya ya dia masuk. Kemudian diserap di dalam lambung ya. Nah, bisa juga terkait dengan bahan-bahan di rumah tangga. Misalnya ada anak-anak ya, anak-anak yang termakan. Nah, kalau termakan berarti kan tidak sengaja ya. Tidak sengaja. Bahkan ada juga yang sengaja bunuh diri misalnya dengan obat-obat tertentu. Maka obat-obatan bisa menjadi salah satu ini. Obat tidur penenang yang konsumsinya tentunya tidak sesuai dengan dosis, jumlahnya terlalu banyak atau dengan bahan lain yang bisa menimbulkan interaksi sehingga keracunan. Nah, ataupun dari selain obat, makanan yang mengandung racun, misalnya singkong. Nah, singkong ini juga berpotensi menimbulkan racun cyanida ya. Makanan kadaluarsa, kemudian makanan yang tidak dipersiapkan dengan baik atau bahkan tercemar. Nah, kemudian dari senyawa-senyawa kimia yang ada di rumah ya, obat nyamuk, minyak tanah, kemudian makanan minuman yang mengandung alkohol dan sebagainya ya. Selain itu bisa juga melalui topikal ya, jalur masuknya dari kulit. Nah, sebenarnya kan kulit ini dia impermeable ya, lebih impermeable. Nah, sehingga dia barrier penghalang. Tahu ya bedanya impermeable dengan semi permeable dengan permeable ya. Kalau permeable itu kan semua bisa lewat. Nah, semua bisa lewat. Permeable lewat semuanya. Apapun dia bisa lewat. Kalau semi permeable ada yang bisa lewat, ada yang tidak bisa lewat. Itu contohnya barrier pada ingat ini ya, membran sel ya. Membran sel itu semi permeable. Dia dilapisi oleh lipid bilayer. Jadi ada yang bisa lewat, ada yang tidak bisa lewat. Tapi kalau kulit ini impermeable. Jadi dia itu sebenarnya adalah barrier, penghalang yang baik bagi bahan toksik masuk dalam tubuh. Jadi tidak bebas sesuatu itu bisa lewat dari kulit kita. Nah, tapi beberapa bahan kimia itu bisa diserap juga oleh kulit dalam jumlah yang cukup banyak ya, sehingga menimbulkan efek sistemik. Padahal kulit itu udah impermeable, tapi bisa lewat dia beberapa bahan kimia juga ya. Nah, racun yang terserap itu ada juga yang bisa merusak kulit ya, dan tentunya dia juga masuk perlahan ya, diserap dalam aliran darah lewat kulit, ternyata bisa juga ya. Nah, contohnya yang bisa masuk lewat kulit zat kimia pertanian. Nah, ini oleh karena itu sebenarnya yang paling berisiko juga adalah petani-petani yang tradisional, tidak menggunakan APD saat menyemprot dan sebagainya ya, dari insektisida untuk serangga, pestisida ya, maupun zat kimia yang korosif. Bisa juga tersentuh oleh binatang-binatang yang beracun kulitnya. Ya, misalnya binatang-binatang yang hidup di air, misalnya ubur-uburan sebagainya, itu kan bisa juga menyebabkan iritasi, toksik dan sebagainya. Ada juga dari binatang. Bisa juga dari jalur yang keempat, parentral, dari suntikan ya. Dia menembus kulit langsung ke dalam tubuh melalui peredaran darah. Jadi seperti rute pemberian obat juga ada jalur intravena. Ini juga bisa masuk. Misalnya suntik mati kan, suntik mati ini kan langsung diberikan racun nih lewat intravena kan, biar langsung mati dia.
Nah, itu misalnya untuk hukuman-hukuman tertentu di negara tertentu ya, suntik mati misalnya. Jadi racun suntikan atau gigitan ya. Jadi masuk ke peredaran darah, bisa juga ini karena penyalahgunaan gitu. Narkoba misalnya. Jadi penyalahgunaan sehingga dia keracunan gitu. Jadi kalau penyalahgunaan berarti dia tahu, cuman karena udah ketagihan kan, jadi dia memasukkan narkoba ke dalam tubuhnya gitu kan, karena sudah ketergantungan. Kalau bedanya dengan apa namanya misuse drug-nya, jadi itu pengguna salahan obat, jadi tidak sengaja menggunakan obat yang keliru ya, karena tidak tahu. Tapi kalau drug abuse, penyalahgunaan obat itu sengaja karena udah kecanduan, tergantungan. Selain itu juga gigitan, sengatan binatang yang mengandung racun ya, kalajengking, ular ya, ubur-ubur dan sebagainya. Nah, ini kita akan singgung sedikit terkait dengan polusi yang udara tadi. Nah, untuk berikut-berikutnya kita akan ke air ya. Nah, kalau di udara, maka ada yang terkenal ini ya, selain timbal dan sebagainya. Ada selain timbal, PB adalah CO, karbon monoksida. Nah, coba ini, Nadia Mahani. Sudah pernah mendengar istilah CO ini, karbon monoksida? Mana? Nadia Mahani? Sudah pernah mendengar ya? Suaranya boleh diaktifkan? Lanjut saja, Hendrawan. Iya, Pak. Sudah pernah mendengar CO ya, karbon monoksida ya? Ya, pernah, Pak. Nah, apa bedanya dengan CO2? Bedanya yang karbon monoksida itu lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Kalau karbon dioksida itu bisa tidak berbahaya bagi tubuh, dan karbon monoksida justru menjadi racun bagi tubuh, Pak. Karbon dioksida kalau terhirup gimana? Lemas juga kan? Yang diperlukan tubuh kan oksigen ya. Kalau CO2 kan adalah hasil dari respirasi, dikeluarkan justru. Yang memerlukannya itu tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi untuk proses fotosintesis kan? Gimana? Bahaya juga kan CO2 ya? Yang lain, silakan. Apa bedanya? Dari segi strukturnya dulu, dari segi strukturnya, CO dan CO2. Silakan. Kita dalam proses selalu melakukan penilaian ya, sebagaimana yang disampaikan di kontrak tadi. Inisiatifnya harus tinggi. Silakan. Vanessa? Gimana Vanessa? Izin menjawab Pak, kalau secara struktur kan CO oksigennya 1, terus CO2 oksigennya ada 2. Terus untuk seperti Bapak bilang tadi kan kalau secara manfaat kan CO2 itu agak berbahaya ya untuk tubuh, tapi bagus untuk tumbuhan. Kenapa bahaya bagi manusia untuk CO2 tuh ya, kalau terhirup kebanyakan kemungkinan besarnya tuh untuk meninggalnya tuh sangat besar sekali kalau terhirupnya kebanyakan. Terus untuk kalau spesifiknya belum tahu sih Pak, kalau spesifik CO sama CO2-nya secara spesifiknya gitu. Oke. Ya, kita akan lihat ini CO, karbon monoksida ya, gas emisi dari gas buang lah ya. Nah, misalnya dari apa? Dari apa dulu sumbernya? Kalau tadi CO2 kan tahu ya, dari hasil respirasi kita kan. Menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Kalau karbon monoksida dari mana kira-kira nih? Asalnya nih. Asap transportasi mungkin, Pak. Asap kendaraan ya. Ya, dari pembakaran yang tidak sempurna ya. Kalau pembakaran sempurna kan kalian sudah tahu.
Pembakaran itu perlu oksigen ya. H2O tambah O2, pembakaran itu ya, pembakaran apa misalnya etanol atau metanol atau pembakaran apapun lah ya. Ditambah oksigen kan pembakaran. Maka dia akan menghasilkan, kalau pembakarannya sempurna, selalu menghasilkan produk apa? H2O plus CO2. Jadi reaksinya kan selalu gitu. Kalau pembakaran sempurna. Tapi kalau karbon monoksida ini terjadi kalau tidak sempurna. Jadi bukan CO2 yang dihasilkan, tapi CO gitu. Misalnya kendaraan bermotor yang mengeluarkan asapnya ngepul. Nah, itu berarti pembakaran tidak sempurna tuh. Sampai kayak ada asap hitam dan sebagainya. Makanya motor-motor kendaraan yang modern sekarang ya tidak mengeluarkan asap dan harus selalu diservis. Bahkan ada pengecekan emisi kalau di Jakarta itu nanti di label, oh kendaraan ini sudah bebas uji emisi. Nah, itu artinya kadar CO-nya sudah sesuai dengan yang aman untuk lingkungan. Yang tidak lolos berarti tidak boleh lewat. Itu tentunya salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi emisi gas buang tadi. CO. Kenapa sih CO ini berbahaya? Nah, maka kita lihat dulu CO itu apa? Karbon monoksida, gas yang terjadi ini akibat pembakaran tidak sempurna bahan bakar berbasis karbon. Nah, ini silent killer karena dia tidak berbau ya, tidak berwarna. Jadi mustahil dideteksi oleh indera. Jadi kita tidak tahu bahwa CO itu ada di lingkungan kita nih sebenarnya. Nah, dia bisa menyebabkan keluhan ringan kalau dosisnya kecil, bisa mual, bisa pusing ya. Tapi kalau dosisnya besar, bisa kerusakan otak atau bahkan kematian. Tapi kalau dosisnya kecil, tapi tiap hari kita terpapar, itu kan dosis akumulasi. Bisa kerusakan juga ya, bahkan kematian kan. Artinya harus diperhatikan. Penting ya, makanya yang punya kendaraan ya harus dirawat kendaraannya, yang punya industri harus memastikan hasil buang industrinya tidak menimbulkan efek negatif untuk lingkungan dan sebagainya lah. Oleh karena itu, kalau di industri tentunya ada pengawasan ya. Kemudian sumbernya dari mana? Dari pembakaran bahan bakar tertentu ya, solar, batu bara, bensin, gas alam, tidak sempurna. Nah, karena apa tidak sempurna? Kurang oksigen ya. Sehingga dia dihasilkan bukan CO2 hasil pembakarannya, tapi CO. Nah, sumber utama juga dari gas buang kendaraan bermotor, asap dari kebakaran, kebakaran hutan lah, kebakaran apalah gitu ya, dan asap dari mesin. Nah, muncul juga dari peralatan memasak loh ternyata, peralatan memasak yang rusak, pengering pakaian gas, pemanas, tungku kayu bakar. Nah, itu semua bisa menghasilkan gas CO. Dan juga kurang ventilasi, tentunya akan menambah konsentrasi CO yang disyaratkan di sebuah ruangan. Ya, kan ada persyaratan yang dipersyaratkan tadi, spesifikasi. Nah, itu boleh nanti dicari. Persyaratan polutan atau cemaran yang dibolehkan. Nah, boleh dicatat ya. Silahkan dicatat, cari spesifikasi persyaratan polutan atau cemaran yang dibolehkan. Nah, ini salah satu efeknya ke dalam tubuh. Kalian tahu kan hemoglobin ya? Hemoglobin tahu fungsinya untuk apa? Dia mengikat oksigen sehingga menjadi oksigen ya. Nah, fungsinya untuk apa itu? Nanti dia diikat kemudian dialirkan ke seluruh tubuh untuk kebutuhan jaringan dan sebagainya. Nah, oksigen dan CO karena di strukturnya mirip, beda O1 saja, yang ini 2, maka tentunya dia berkompetisi, berkompetitif. Kalau kalian tahu obat bisa menimbulkan interaksi obat bisa berkompetisi. Nah, ini juga gas bisa berkompetisi. Nah, oksigen yang harusnya dia berikatan dengan darah ya, yaitu hemoglobin. Ketika dia masuk ke dalam darah, ya normalnya berikatan dengan oksigen, kemudian oksigen ini dialirkan ya sehingga bisa bermanfaat untuk seluruh jaringan yang membutuhkan oksigen. Ternyata dia juga bisa berkompetisi dengan CO sehingga oksigen tidak bisa terikat dengan hemoglobin. Nah, ini digambarkan di sini yang jadi hitam ya. Nah, ini berarti menjadi keracunan CO. Ya, sehingga tubuh akan menjadi keracunan. Nah, gitu ya. Jadi dia berkompetisi dengan oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin. Kalau dia misalnya terhirup melalui salah satunya di sini adalah inhalasi. Nah, gitu ya. Jadi itu mekanismenya.
Apa sih keracunannya, gejalanya? Macam-macam nih, mulai dari sakit kepala, pusing, mual, nyeri dada, sesak, muntah, kantuk, pingsan, kejang, macam-macam nih. Bisa dilihat di sini ya. Nah, dari berdiri sampai kolaps ya. Sampai terbaring deh ini. Itu, saking bahayanya juga ini. Masalahnya di silent killer tidak bisa dideteksi, tidak nampak ya. Nah, maka untuk mengatasi keracunan CO, tentunya juga selain kita tahu sumber dari mana, gimana ngatasinya, nanti baru bicara gimana menganalisisnya ya. Analisisnya, maka harus pindah di daerah tersebut, dipindahkan yang cukup dengan pasokan udara. Kalau dia berhenti napas, maka ada namanya CPR, cardiopulmonary resuscitation ya, harus diberikan. Jadi ada decompression, mungkin kalian pernah mengikuti atau mendengarkan bantuan hidup dasar, BHD ya, ada RGP, nah compression nih, ditekan daerah dada, kemudian airway, pernapasannya harus dijaga, dan juga alur, breathing ya. Nah, ini pernapasan. Jadi ini dilakukanlah untuk mengatasi keracunan CO dengan CAB. Nah, tentunya orang-orang di sekitarnya ya harus paham nih dengan ini. Tapi kalau tidak paham, nah itu yang salah satu kendala ya. Jadi terlambat untuk diberikan CPR, padahal dia henti napas. Dan tentunya juga dengan cara memberikan oksigen dosis tinggi dengan masker di wajah ya, kayak tabung melalui kanul ya ke hidung itu ya. Nah, karena apa? Karena dia menghirup monoksida dosis tinggi, maka harus diberikan oksigen dosis tinggi. Agar apa? Agar oksigen bisa berkompetisi dengan CO dalam tubuh tadi. Jadi kompetisi itu kan bisa diatasi dengan cara meningkatkan dosis. Jadi karena CO-nya tinggi dosisnya, sehingga dia bisa mengalahkan oksigen, maka untuk melawannya harus diberikan oksigen dosis tinggi. Agar CO-nya tadi bisa kalah jumlah dari oksigen. Nah, itu tujuannya, prinsipnya ya. Itu. Jadi harus lebih tinggi diberikan ya. Nah, selain CO ada lagi nih di udara yang menjadi primadona pencemaran. Nah, timbal, PB ya. Nah, ini sehari-hari dikenal dengan nama timah hitam. Nah, ini bahan alami juga yang terdapat di kerak bumi, dimanfaatkan manusia untuk berbagai macam. Ada yang baterai, ada amunisi, produk logam. Bahkan makanya ada produk-produk tertentu tidak terkandung timbal. Ada gitu yang mengklaim ya keamanan. Cat pun ada, cat rumah itu yang mengandung timbal dan sebagainya ya. Nah, maka yang mengandung timbal ini mulai ditinggalkan nih, karena bahayanya lebih besar ya. Nah, ini logam berat, potensi jadi toksik. Nah, kalau terakumulasi dalam tubuh, potensi menjadi toksik bagi makhluk hidup. Apa saja dampaknya? Nah, ini kalau pada anak-anak bisa kita lihat, pada dewasa kita bisa lihat, bahkan dari IQ dan pertumbuhan terlambat bagi anak-anak. Kalau bagi orang dewasa ini resiko hipertensi meningkat. Nah, kemudian juga bagi anak-anak ada syaraf gitu ya, sel darah merah terganggu, pertumbuhan sel otak. Kalau pada perempuan sel darah merah mengganggu, misalnya pada laki-laki sel darah merah juga terganggu. Nah, kemudian pada anak-anak sel darah merah juga terhambat, penyerapan vitamin D juga terhambat, berarti pertumbuhannya akan terganggu ya. Nah, kalau orang dewasa juga syaraf ya terganggu, gerakan jadi lambat, bahkan laki-laki bisa jadi mandul ya, dan ginjal rusak. Nah, bisa juga ini koma, kejang, ya anemia, kurang darah bagi anak-anak ya. Bagi dewasa juga bisa demikian, bahkan resiko kematian meningkat. Anak-anak juga sama, akan bisa mengalami resiko kematian karena timbal. Jadi dia masuk ke saluran pernafasan, pencernaan, ya, menyebar ke berbagai organ melalui sistem peredaran darah lah, sama dengan CO tadi, ya, bisa penimbunan bisa terjadi di ginjal, hati, otak, syaraf, tulang, ya. Kalau jangka panjang terakumulasi, tentunya akan menyebabkan negatif, hal negatif ya. Konsentrasi tinggi merusak jaringan saraf, fungsi ginjal, kesulitan belajar ya, mental, schizofren juga ya. Nah, itu bahayanya. Jadi kita penting untuk mengetahui potensi-potensi polutan, bagaimana cara masuk dan bagaimana bahayanya. Nah, ini gejala keracunannya ya, pada anak-anak dan pada dewasa. Mulai dari tadi keterlambatan perkembangan sampai gangguan pendengaran ya, yang dewasa juga ada hubungannya dengan tekanan darah tinggi sampai bahkan keguguran ya. Nah, ini bisa kalian baca di sini. Nah, kemudian bagaimana nanggulanginya? Kalau tadi CO sudah ada cara penanggulangannya,
Jadi kita penting ini, karena apa? Sekaligus mengedukasi. Siapa tahu ada yang keracunan. Sama juga kalau kita di lab, ada penanganan kesehatan di lab, ada cara P3K-nya, kan gitu, sebelum dibawa ke IGD dan sebagainya. Nah, kalau keracunan timbal, langkah pertama, diobati ya keracunannya dengan membersihkan sumber kontaminasi. Kalau keracunan lebih berat, maka direkomendasikan terapi kelasi, yaitu masukkan asam amino yang dibuat oleh manusia yang disebut dengan EDTA. Biasa juga EDTA ini digunakan sebagai antikoagulan ya, untuk mencegah pembekuan darah. Ini biasanya kalau kalian pernah lihat kalau orang ngambil darah, di dalamnya ada cairan EDTA agar dia tidak beku, itu di EDTA. Nah ini bisa digunakan untuk keracunan metal berat. Kenapa? Kalau kalian pernah belajar titrasi ataupun belajar metode kompleksometri dan sebagainya, ada yang diberikan dengan EDTA. Karena EDTA ini bisa membentuk ikatan kompleks dengan logam. Berarti kalian sudah tahu ya kenapa diberikan EDTA, agar bisa membentuk kompleks berikatan dengan logam berat tadi, gitu. Tidak berikatan dengan tubuh. Jadi dia dikasih EDTA. Nah, dia mengikat logam-logam berat pada pembuluh darah, kemudian bisa dikeluarkan bersama urin. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada juga terkait dengan bahan kimia beracun. Ada takarannya. Nah, maka nanti bisa dilihat nih takarannya berapa sih standarnya. Maka kita kenal dengan ada yang disebut dengan LD50, ada yang disebut dengan LC50. Nah, LD50 itu lethal dose 50. Berarti dia pengujian limbah terkait dengan bahan berbahaya, bahan beracun, mengujinya menggunakan mencit misalnya ya, sebagai hewan uji. Nah, kemudian dinyatakan dalam sekian ya, kilogram per berat badan, kemudian apa sih lethal dose 50? Berarti 50% menyebabkan kematian pada populasi hewan dalam uji tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau dilihat di ambang batas lethal dose, nah, tadi kan saya minta kalian untuk mencari, nah ini salah satu ya referensi regulasi pemerintah, nomor 85 tahun 99, di situ ada nilai ambang batas lethal dose LD50 secara oral adalah 15 mg per kilogram berat badan. Nah, itu ya. Nanti silakan bisa dicari lagi sumber referensi-referensi yang lain terkait dengan senyawa-senyawa yang lebih khusus gitu ya. Kemudian LC, kalau LC tadi kan lethal dose. Lethal dose. Kalau LC lethal konsentrasi ya. Jadi konsentrasi lethal yang menyebabkan ya kematian 50% dari populasi. Jadi bedanya antara konsentrasi kalau tadi dosis. Nah, beda antara dosis dengan konsentrasi ya, istilahnya itu beda juga maknanya. Nah, maka itu tadi ada yang kita kenal dengan toksikinetik tadi. Maka di sini ilmu toksikologi, nanti juga kalian akan mempelajari ilmu ini ya, di mata kuliah sendiri. Nah, dia itu mempelajari tentang senyawa kimia, yaitu interaksi yang merugikan, berbahaya terhadap organisme hidup. Jadi dia membahas penilaian kuantitatif, sehingga bagaimana deteksinya, identifikasi, pengukuran obat-obat dan senyawa asing yang disebut dengan xenobiotik. Nah, ini xenobiotik itu segala sesuatu zat asing. Nah, itu disebut dengan xenobiotik. Gitu ya. Jadi bisa berasal dari yang sintetis, bisa berasal dari yang alami, bisa intinya dia dari luar tubuh, kemudian masuk ke dalam tubuh sebagai zat asing, itu disebut dengan xenobiotik. Ya, contohnya obat itu juga xenobiotik. Insektisida, zat kimia tambahan makanan, termasuk zat-zat racun itu disebut dengan xenobiotik. Nah, toksisitas itu bisa akut kalau dia terjadi paparan langsung. Kalau dia bisa subkronik, kalau efeknya lebih dari 1 bulan, ya toksisitas kronik, ya bisa jangka waktu yang lebih lama lagi terakumulasi, ya sampai mencapai konsentrasi toksik menyebabkan terjadinya gejala keracunan. Nah, ini berbagai jenis. Nanti dalam penelitian pun kalian akan mengenal ada uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronik, ada uji toksisitas kronik. Nah, terkait dengan fase dari toksikologi, tadi sudah kita sampaikan ada fase farmakologi kan? Nah, kalau fase farmakologi kalian sudah kenal, ada kinetik, ada dinamik, demikian juga toksikologi. Jadi kalau ada bahan kimia berbahaya seperti gas, uap, debu ya. Jadi dia akan mengalami suatu fase namanya ekspos. Jadi fase terekspos. Sehingga dia akan masuk ke fase toksikokinetik.
yaitu ADME. Nah, kemudian setelah dia terdistribusi dan sebagainya ya, nah, kemudian bisa berinteraksi toksin tersebut atau senyawa racun tersebut dengan reseptor yang ada di dalam sel. Nah, kalau farmakologi kan kemarin obat berinteraksi ya, senyawa obat atau zat aktif dengan reseptor. Kalau ini yang berinteraksi toksin atau senyawa racun. Nah, itu yang dikenal dengan fase toksodinamik atau toksikodinamik. Nah, sehingga akhirnya akan menimbulkan satu efek keracunan. Kalau kemarin farmakologi efek obat, kalau ini justru efek toksik ya, keracunan. Nah, ini adalah gambaran fase tersebut. Nah, kalau kemarin di obat kalian mengenal ada fase biofarmasetik. Kalau di sini ada fase eksposisi ya, saat dia kontak digunakan ya atau tidak sengaja, kemudian zat aktif melarut, kemudian siap untuk diabsorpsi, nah, sehingga masuk kepada fase farmakotoksokinetik, yaitu diabsorpsi, distribusi. Setelah didistribusi ada yang di metabolisme, ada yang di deposisi, ada yang juga zat aktif tersedia untuk dilanjutkan masuk ke fase farmakodinamik, dan setelah terdistribusi ada juga yang langsung diekskresi. Nah, yang dilanjutkan ketersediaan hayati atau biological availability ini, maka dia bisa masuk ke fase berikutnya, berinteraksi dengan reseptor ya, sehingga bisa menimbulkan efek farmakologis. Kalau efek farmakologis itu kan ada yang klinis kalau obat. Kalau toksik, racun berarti efek toksik. Nah, karena terjadi interaksi antara toksin dengan reseptor dalam organ dalam tubuh ya. Oke. Nah, mungkin karena waktu ya, mungkin masih ada sekitar 5 menit lagi ya, kita akan lihat fase eksposisi. Nah, ini terjadi ketika ada kontak antara xenobiotik dengan organisme. Jadi ada paparan antara xenobiotik itu dengan organisme. Melalui apa? Melalui tadi, jalur masuknya bisa kulit, bisa oral, bisa inhalasi, pernafasan ya. Bisa juga lewat masuk langsung dalam tubuh melalui injeksi. Nah, itu tadi cara-cara yang sudah disampaikan di awal. Nah, selama fase ini, jadi zat beracun ini bisa diubah melalui berbagai reaksi kimia fisika menjadi senyawa yang lebih toksik atau bahkan senyawa yang kurang toksik, tergantung ya. Kalau tubuh bisa memetabolisme dia untuk menjadi yang kurang toksik, nah itu memang fungsi dari hati ya, detoksifikasi. Bahkan obat-obat saja di metabolisme agar dia selain mengurangi kepolarannya ya, menjadikan dia polar sehingga bisa diekskresikan lewat urin dan juga mengurangi toksisitas. Itu kerjaan tubuh. Tapi kalau sudah berlebihan tentunya tubuh tidak mampu ya untuk mendetoksifikasi sehingga bisa keracunan. Nah, jika polutan, zat kimia juga kontak dengan organisme, maka ada efek biologi, ada efek toksik. Antara dua nih, efek biologis atau efek toksik setelah proses absorpsi ke dalam tubuh. Ya, setelah diabsorpsi, maka selanjutnya bisa menimbulkan efek dengan langkah-langkah tadi, absorpsi, distribusi, ya, sampai ke ekskresi. Nah, umumnya memang dalam bentuk terlarut ya, kemudian bisa diabsorpsi. Nah, jadi tergantung juga apa yang menyebabkan pengaruh xenobiotik ini, konsentrasinya. Nah, maka ada konsentrasi yang dipersyaratkan, seperti tadi di tempat udara, tempat orang bekerja ya, di tambang itu ada konsentrasi udara yang dipersyaratkan tadi polutannya. Selain konsentrasi juga lamanya kontak. Kalau lama kontak terakumulasi dengan xenobiotik, ya maka kemampuan absorpsi xenobiotik tersebut ya lama-lama juga akan menumpuk ya, menyebabkan toksik. Nah, jalur utamanya tadi bisa cerna, paru, kulit, bagaimana yang disampaikan tadi. Nah, kemudian ada juga keracunan yang terjadi kita tidak ketahui ya, insidental. Misalnya karena kita sedang penelitian toksikologi, ternyata terpapar. Bisa juga karena paparan xenobiotik dari jalur injeksi. Nah, gitu. Ini kalau dari kulit seperti ini, ya, misalnya kosmetik, cemaran lingkungan, ya, cemaran industri bisa melalui kulit. Nah, sengaja ataupun tidak bisa melewati lapisan-lapisan kulit. Nah, dari inhalasi, dari menghirup, ya, xenobiotik ini bentuk gas, uap, ataupun partikel padat, ya, ukuran berbeda-beda. Nah,
Sebenarnya saluran pernapasan juga punya sistem yang kompleks untuk menyeleksi partikel ya berdasarkan ukuran ya. Namun kondisi-kondisi tertentu tentunya dapat lewat ya, karena kemampuan terbatas juga ya untuk menyeleksi tadi. Nah, alveoli ya tempat utama absorpsi xenobiotik berbentuk gas ya, misalnya CO, nitrogen, belerang ya. Nah, kemudian absorpsi itu juga terkait dengan luasnya permukaan alveoli, cepat atau tidaknya aliran darah dan sebagainya ya, laju absorpsi semua tergantung. Kemudian kelarutannya juga, bagaimana kemudahan kelarutannya sehingga cepat diabsorpsi. Ya, semakin cepat diabsorpsi, semakin cepat menimbulkan efek keracunan dan sebagainya. Saluran cerna ya, tentunya tadi dari makanan, ya baik obat ataupun senyawa kimia murni ataupun polutan ya terserap melalui mulut, kemudian sampai usus halus, sampailah dia seterusnya ya melewati fase-fase tadi. Nah, kemudian kalau dia asam lemah, maka akan berada dalam bentuk non-ion yang lebih mudah larut dalam lipid dan mudah terdifusi ya, sehingga akan mudah terserap di dalam lambung karena suasana lambung yang sifatnya asam. Tapi kalau dia basa lemah, cairan usus yang bersifat basa maka akan berada dalam bentuk non-ionnya. Nah, sehingga senyawa basa lemah itu akan lebih mudah terserap melalui usus daripada lambung. Ini konsepnya sama juga antara obat dengan zat toksik ya. Jadi ada pengaruh dari sifat asam basa itu sendiri. Maka dia ada yang terbentuk ion ataupun non-ion ya. Nah, kemudian umumnya juga dia akan melewati membran saluran pencernaan ya menuju sistemik, bisa dengan berbagai macam cara ini, difusi pasif ataupun transport aktif, perlu ATP atau terfasilitasi, dia perlu suatu transporter atau bahkan pinositosis. Jadi seperti obat juga jalur transportasinya ya. Nah, sehingga di toksikokinetik ini studi tentang nasib zat racun. Jadi kalau tadi kan kalau farmakokinetik studi tentang nasib obat, kalau ini nasib zat racun yang kita sebut juga dengan xenobiotik di dalam tubuh ya. Jadi mempelajari prosesnya mulai dari masuk zat beracun ke dalam tubuh sampai dia dikeluarkan kembali, dan dia ada 4 proses yang terlibat di dalamnya. Ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ya. Oke, mungkin karena waktu ya yang membatasi, jadi nanti akan kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya, tentang apa tadi? Ada yang mencatat? Tentang apa? Bisa dilihat lagi catatannya, biar kalian bisa pelajari dulu di rumah. Kimia air dan pencemaran air, Pak. Ya, kimia air dan pencemaran air ya. Oke. Nah, begitu ya. Nah, di sini sebenarnya untuk penjabaran lebih lengkapnya dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut sendiri, bisa dibaca ya. Saya pikir tadi sudah disampaikan beberapa poin-poin sebelumnya ya. Ini hanya sebagai tambahan informasi saja dari absorpsi ya. Kemudian ada pengaruh kelarutan, di situ juga bisa berpengaruh. Sama juga dengan obat lah ya, ada pengaruh BM ya, ada pengaruh kelarutan dalam lipid ataupun dalam lemak ya. Kemudian ada tempat absorpsinya dari mana saja, ada faktor yang mempengaruhi absorpsi, sifat dari zat racun itu sendiri, konsentrasi dan lamanya kontak, termasuk juga rute pemberian atau jalur paparan ya. Nah, kemudian ada rute pemberian bisa enteral atau parenteral. Kalau parenteral tadi bisa suntikan ya, enteral bisa oral tadi. Nah, contohnya ada DDT ya, sifat toksik bagi serangga. Jadi rute pemberian itu juga mempengaruhi absorpsi. Maka bisa berbahaya tergantung rute pemberiannya. Contoh tadi DDT, toksik pada serangga ketika disemprotkan langsung pada exoskeletonnya ya. Tapi karena sangat mudah dan cepat diabsorpsi melalui itu. Tapi dia tidak toksik relatif ya kepada manusia kalau disemprotkan, karena absorpsi pada kulit manusia itu tidak baik DDT ini. Nah, itu contoh ya. Jadi jalur
rute pemberian akan mempengaruhi juga tingkat ketoksikannya. Jadi DDT itu lebih toksik kepada serangga yang karena dia diserap melalui eksoskeletonnya. Karena serangga punya itu. Kemudian konsentrasi dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi juga punya pengaruh ini. Kecepatan absorpsi zat racun ini tergantung dari ini nih. Konsentrasi, lama kontak ya, aliran darah, luas permukaan absorpsi. Samalah seperti konsep di obat juga ya. Tentunya sifat fisika kimia dari zat beracun itu sendiri. Mulai dari disolusinya, partikel, kelarutan dalam lipid, air, ionisasi, ya mudah terion atau tidak ya. Karena senyawa yang tidak terion, dia lebih mudah untuk diabsorpsi. Nah, kalau dia terion, lebih sulit untuk diabsorpsi. Kalau dia tidak terion, lebih mudah untuk diabsorpsi. Nah, kesimpulannya dari absorpsi, zat yang toksik jika tidak dapat diabsorpsi mungkin lebih tidak berbahaya jika dibandingkan dengan zat yang kurang toksik tapi sangat mudah diabsorpsi. Maka di sini kunci penting adalah diabsorpsi. Kalau dia bisa mudah diabsorpsi maka akan menyebabkan kebahayaannya lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan distribusi? Dia berpindah dari setelah diabsorpsi dari sirkulasi peredaran darah menuju ke tempat dalam tubuh, jaringan atau tempat kerjanya ya. Banyak juga faktor yang mempengaruhi. Faktor biologis, faktor sifat xenobiotik itu sendiri. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ya. Laju aliran darah, organ ya, termasuk juga perbedaan pH ya. Nah, kemudian laju aliran darah dari organ dan jaringan ini juga akan mempengaruhi. Nah, karena masing-masing ini organ yang memiliki laju aliran darah yang baik, ya ginjal, hati, otak, paru, jantung, lambung, usus. Nah, maka ini juga akan mudah terkena di sini ya. Nah, jadi waktu kontaknya sangat singkat dalam kapiler nih, sekitar sekian detik. Karena dia bisa terdistribusi dengan baik pada jaringan ini, karena perfusinya baik, laju aliran darahnya baik pada organ-organ yang ini, organ-organ vital lagi itu ya. Nah, itu. Kemudian juga membran biologis juga akan mempengaruhi. Nah, menembus membran ya, sebagaimana obat juga menembus membran. Nah, di situ ada senyawa lipofil akan terdistribusi lebih cepat tentunya dibandingkan dengan hidrofil ya, karena ada lipid bilayer yang dilewati. Ikatan juga sama juga dengan obat, ada ikatan protein. Nah, seperti itu. Jadi kalau zat beracun nih berikatan dengan protein plasma tentunya akan membentuk molekul yang besar seperti obat juga, sehingga dia akan sulit menembus membran karena ukurannya besar, sehingga dia tidak aktif. Maka itu tadi prinsip dari EDTA yang dikompleks untuk mengikat dari timbal, yaitu prinsipnya kan mengikat ya. Ini kalau ini mengikat protein sama juga dengan obat ya. Jadi kalau dia ikat, jadi dia akan sulit untuk melewati karena ada ukuran tertentu yang bisa lewat, ukuran yang lebih besar maka akan sedikit terhambat walaupun bisa lama-kelamaan ya. Nah, kemudian hanya obat yang kondisinya dalam bentuk bebas atau zat beracun dalam bentuk bebas yang tidak terikat, yang dia bisa melewati mencapai tempat kerja, sama juga dengan obat. Sehingga menimbulkan efek. Jadi kalau dia terikat, maka dia tidak nyampe ke tempat kerja, nyangkut gitu ya, tidak bisa lewat melalui absorpsi dan distribusi. Nah, sama, jadi ikatan protein juga akan mempengaruhi ini ya. Kemudian kalau metabolisme, sama juga dengan obat, ada fase 1, fase 2 ya. Ada organ metabolisme utama tentunya di hati, dan organ-organ lain juga ini bisa sebagai organ pemetabolisme ya. Nah, kemudian tentunya efek dari metabolisme ini untuk membuat dia lebih polar, mudah diekskresikan lewat urin. Kemudian biodetoksifikasi untuk mengurangi tingkat toksisitasnya, menjadi dia kurang toksik. Nah, kemudian bisa juga sebaliknya, justru dengan dimetabolisme dia menjadi bioaktivasi, bahkan dia jadi aktif dari senyawa induknya, yang biasa kita sebut dengan prodrug ya. Nah, ini penjelasan fase 1, ya bisa nanti dilihat lagi di ilmu farmakologinya bagaimana. Ini kurang lebih seperti itu juga, ada reaksi oksidasi, reduksi, hidrolisis ya. Kemudian ada fase 2 konjugasi, ya samalah seperti penjelasan di farmakologi ya kurang lebih. Nah, kemudian ekskresi. Nah, ekskresi juga yang utama tentunya ginjal ya, melalui urin. Tempat-tempat ekskresi yang lain bisa empedu, lewat feses, paru-paru, bahan yang volatil ya, kelenjar ludah, ASI, keringat. Nah, itu juga tempat-tempat untuk diekskresikan. Tapi yang utama adalah lewat urin.
Nah, maka tadi ada yang diberikan suatu EDTA sehingga harapannya bisa terikat dan dia bisa dikeluarkan melalui urin, diekskresikan gitu ya, yang timbal tadi. Nah, karena di urin di sini renal ya, ada filtrasi yang terjadi di sini ya, maka kalau itu terjadi terus tentunya akan mempengaruhi kinerja ginjal ya. Oke. Oke. Ya, kalau selalu dipaparkan dengan zat racun ya tentunya nanti juga akan bermasalah gitu. Karena bekerja keras ya untuk mengekskresi racun dari situ ya. Nah, ada filtrasi glomerulus di sini ya, kemudian ada reabsorpsi tubulus menyerap kembali ya, dan ada sekresi tubulus. Nah, ini adalah organ yang penting yaitu di ginjal untuk proses ekskresi ya. Ada beberapa tahapan yang terjadi, ya ada 3 tadi. Nah, kemudian tentunya untuk membuang sesuatu yang tidak dibutuhkan. Tentu kalau racun tidak dibutuhkan maka bisa dibuang melalui proses ekskresi ini ya, agar tidak menumpuk di dalam tubuh yang menyebabkan toksisitas. Obat juga demikian, kalau tidak dikeluarkan maka akan berpotensi toksik juga bagi tubuh. Nah, karena antara ekskresi dan toksisitas ini punya hubungan ya. Jadi faktor penentu satu kotoksikan juga adalah diekskresi. Karena zat yang mudah diekskresikan ya akan sulit mencapai kadar efek toksik karena dia dikeluarkan gitu ya, akibat akumulasi. Tapi kalau dia sulit untuk dikeluarkan maka dia akan mudah mencapai kadar efek toksik minimum. Nah, sehingga dia akan mudah untuk menyebabkan toksik. Jadi strateginya dalam mengurangi toksisitas suatu zat itu adalah menghambat absorpsi. Ya, makanya kadang orang keracunan ditambah sesuatu yang bisa menghambat. Misalnya dengan, makanya orang biasa minum susu gitu ya. Itu mungkin harapannya ya, mungkin harapannya ada ikatan protein dengan zat toksik tersebut ya. Protein dari susu harapannya. Ya, tapi tentunya ada senyawa-senyawa lain yang spesifik terhadap zat racun tersebut. Misal tadi timbal ya dengan EDTA bisa berikatan. Atau juga strateginya selain menghambat absorpsi, mempercepat ekskresi. Jadi kesimpulannya, zat yang toksisitasnya sama akan menimbulkan keberbahayaan yang berbeda jika salah satunya mudah diekskresikan, tapi yang lainnya tidak mudah diekskresikan atau dia menjadi terakumulasi. Nah, tadi kalau absorpsi juga penting, diekskresi juga penting ya. Jadi itu adalah hal yang penting terkait dengan terjadinya keberbahayaan dari suatu zat ya. Nah, maka ini adalah referensi lain yang bisa digunakan ya selain referensi yang tadi ya. Pertanyaan? Tidak ada ya? Cukup? William ada? Nah, ini sambil ya cukup ya. Oke. Ini juga ada beberapa hal tadi bisa diulangi lagi nanti ya. Oke, ini contoh eksposisi di lingkungan industri. Ada padatan larutan gas. Nah, tadi juga ada yang disinggung tadi di industri, rumah sakit ya. Nah, bahan kimia pencemar di ruangan kerja. Nah, tadi kan ada toksisitas di ruangan. Nah, ini salah satunya di ruangan kerja. Nah, ini ada airborne toksikan ya, bisa gas, uap, debu, kabut, asap ya. Nah, bisa melewati jalur inhalasi sehingga dosis paparannya akan tinggi ya karena luas permukaan saluran pernapasan yang besar ya, struktur fisiologi saluran pernapasan dan proses pernapasan itu bernapas terjadi tanpa sadar ya, sehingga kita terhirup gitu. Karena tadi ada juga yang silent killer, tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari zat tersebut, ada gas dan uap. Contohnya amoniak cair ya. Di dalam lab nih bisa terjadi. Ada juga uap. Ya bisa uap yang iritan, bisa yang asfiksian. Kalau asfiksian berarti dia menyebabkan gagal nafas ya.
Kalau iritan berarti menyebabkan iritasi, korosi. Nah, ini adalah beberapa bentuk ya, beberapa bentuk. Ada gas dan uap, ada juga debu melayang di udara. Ya seperti tadi contohnya debu semen, debu batu bara. Ya dia sampai ke alveoli, kemudian dan seterusnya ya. Kabut bisa juga nih kabut, seperti kabut asap bentuknya gitu ya. Nah, partikel cair dari spray jadi seperti aerosol itu mudah atau sukar larut ini sangat mempengaruhi, atau foam ya. Nah, dia partikel padat terkondensasi uap metal dengan oksigen ya. Nah, ini tergantung dari metalnya itu. Nah, bisa PB, timbal, bisa seng. Nah, itulah gambaran-gambaran ya dari bentuk-bentuknya yang menjadi polutan atau cemaran ya, gas uap, debu, kabut, foam dan sebagainya ya. Ya mungkin itu ya kurang lebih paparan yang kita berikan sebagai pengantar, agak lama dari waktunya, mohon maaf ya. Jadi karena ada dua hal yang harus disampaikan, ada kontrak kuliah dan juga pendahuluan, ya mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk kalian gitu. Jadi kita mengetahui tadi bagaimana farmakologi farmasi lingkungan. Dalam hal ini adalah analisis cemaran lingkungan, tapi kita sebelumnya harus kenal dulu dengan apa-apa saja yang bisa berpotensi, dari lingkungan mana saja bisa berpotensi, bentuknya seperti apa, bahayanya seperti apa, dia bisa masuk lewat mana, bagaimana nasibnya sehingga dia bisa masuk dalam tubuh sehingga menimbulkan bahaya bagi manusia, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas tadi tentang polusi di air ya. Kalau tadi sudah menyinggung sedikit tentang yang udara, kemudian nanti di air, maka kita akan lebih banyak nanti lihat dari kimia air, kemudian sampai cemaran-cemaran di air, bagaimana parameternya dan sebagainya, sampai nanti terakhir kita akan melihat jurnal-jurnal penelitian ya. Jadi ingat tadi ada saya berikan amanah untuk dicari, apa tadi ya? Boleh diulangi terakhir, Maulidira? Apa yang dicari tadi? Atau yang lain ada yang ingat? Izin Pak. Ya, silakan. Satu apa? Tentang referensi-referensi yang Bapak berikan. Oke. Kedua? Untuk pelajaran-pelajaran berikutnya tentang air juga boleh juga cari dari sekarang untuk persiapan minggu depan. Apalagi tadi? Apalagi? Jurnal-jurnal penelitian udah boleh dicari ya untuk aplikasi dari ilmu yang dipelajari kan. Kemudian batasan-batasan ya, batasan-batasan dari cemaran atau polutan tersebut, cari batasannya. Ada nggak suatu peraturan tertentu yang mengatur berapa sih kadar ini di dalam ini, kadar ini dalam ini gitu ya. Oke, gitu ya, nanti silakan bisa dilaksanakan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan waktu yang digunakan untuk kuliah hari ini sampai 17.30 ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan pekan depan dengan agenda berikutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Selamat sore Pak. Terima kasih Pak.